Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul asmaul husna was sifatul ula. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ikhwatul kiram, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di tempat ini, tempat yang paling baik, dan insyaallah ta'ala kita akan memanfaatkan waktu yang ada untuk bersama-sama mengkaji sebuah tema tentang kala badai menimpa rumah tangga. Jadi kajian silsilah tentang kehidupan rumah tangga, suami dan istri. Wabillahi taufik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa tidak ada rumah tangga tanpa ada masalah, dan tidak ada masalah tanpa ada solusinya. Masalah tidak perlu dicari karena akan datang pada waktunya. Ketika masalah datang, jangan pernah menyerah, karena menghadapi masalah rumah tangga dan menyelesaikannya adalah jihad fi sabilillah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang badai dalam kehidupan rumah tangga, itu artinya kita akan berbicara tentang berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kalau kita rinci satu demi satu apa saja masalah yang kerap terjadi dalam pergaulan dan kehidupan rumah tangga, tentu akan sangat banyak sekali dan menyita waktu. Namun yang terpenting di sini bagi kita adalah kita harus mengetahui apa saja yang menjadi sebab masalah itu terjadi. Kemudian bagaimana cara kita mengatasinya. Karena hal apapun dalam kehidupan rumah tangga itu bisa jadi masalah, terutama ketika tidak ada pergaulan yang baik antara suami dan istri. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyinggung soal itu semua, ada beberapa poin yang penting untuk menjadi pegangan kita semuanya. Semoga ini bermanfaat bagi saya ataupun bagi hadirin yang ada di sini. Yang pertama adalah masalah yang terjadi dalam sebuah hubungan itu hal yang lumrah.
Jadi jangan takut ada masalah. Ini penting untuk diketahui agar masing-masing dari pasangan suami dan istri itu lebih siap ke depan untuk menghadapi masalah. Ingat, masalah yang terjadi sekali lagi dalam sebuah hubungan itu hal yang lumrah. Sebagaimana hubungan antar kita satu sama lain, kadang ada masalah. Kadang ada gesekan, ada miskomunikasi. Oleh karena itu, masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu mah biasa. Tetapi jangan pernah menganggap biasa dan jangan membiasakan. Nanti kalau terbiasa dengan masalah, terus sekalinya tidak ada masalah, suami istri malah kebingungan. Seminggu masalah, 2 minggu masalah, sabulan masalah, bingung duaan. Nah, akhirnya biasa naik sok ribut orang teh. Kan jadinya begitu. Maka jangan dianggap biasa dan jangan membiasakan. Ya. Kemudian ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita juga harus sadar bahwa kehidupan dunia ini tempatnya masalah. Memang. Kenapa kehidupan dunia disebut tempatnya masalah? Karena melelahkan. Makanya di surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu benar-benar ada dalam keadaan susah payah. Kata Imam Al-Alusi dalam tafsirnya, ai fi ta'abin wa masyaqqatin, yaitu ada dalam kelelahan, keletihan dan kesulitan. Jadi kehidupan dunia ini bukan tempatnya istirahat. Kehidupan dunia ini tempat untuk kita bekerja. Kehidupan dunia ini tempat untuk kita berbenah. Kehidupan dunia ini tempat untuk kita beramal. Tempat untuk kita beribadah. Istirahat di mana? Istirahat nanti di akhirat. Jadi kalau ada orang hidup di dunia santai, gak mau bekerja, gak mau berbenah, gak mau beramal, berarti nggak semangat sebelum waktunya. Tempat istirahat itu di akhirat nanti. Tapi hati-hati. Siapa yang menanam sesuatu dalam kehidupan dunia, maka dia akan menuainya di kehidupan akhirat. Pepatah Arab mengatakan man yazra yahsud. Siapa yang menanam, dialah yang akan menuai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walau sebesar darah, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walau sebesar zarrah, dia pun akan melihat balasannya. Jadi jangan takut dengan apa? Masalah. Masalah itu justru akan semakin membuat kita dewasa. Makanya kita harus banyak belajar justru dari masalah yang terjadi. Lamun masalah orang mual diajar. Setiap kali masalah itu datang, kita belajar dari situ. Oleh karena itu, bergaulah dengan masalah. Tapi ingat, tidak ada masalah tanpa ada apa? Solusinya. Selalu ada solusinya. Umay yattaqillaha yaj'al lahu makhraj. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar terbaik baginya. Nah, ini poin pertama. Kemudian yang kedua, suami dan istri jangan sekali-kali menuntut kesempurnaan dari pasangannya. Suami tidak boleh menuntut kesempurnaan dari istrinya. Pun demikian sebaliknya. Istri tidak boleh menuntut kesempurnaan dari suaminya. Dalam hal apapun.
kalau bicara kesempurnaan sebenarnya secara persentase, kalau kita bandingkan antara laki-laki dengan wanita, ternyata laki-laki itu lebih sempurna dibandingkan dengan wanita. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kamala minar rijal katsirun, wa lam yakmul minan nisa illa Asiyatu imra'atu Fir'auna wa Maryam bintu Imran." Yang sempurna dari golongan laki-laki itu banyak. Kata Rasul SAW, yang sempurna dari golongan laki-laki itu banyak. Tetapi tidak ada yang sempurna dari golongan wanita kecuali Asiyah istrinya Fir'aun dan Maryam putrinya Imran. Para ulama menjelaskan kesempurnaan di sini maksudnya adalah kesempurnaan dalam hal din, kesempurnaan dalam hal kekuatan, kesempurnaan dalam hal memegang sesuatu, itu laki-laki. Namun demikian bukan berarti laki-laki tidak memiliki kekurangan. Ya. Jadi kalau sama-sama sadar antara suami dan istri bahwa tidak ada yang sempurna dan tidak boleh menuntut kesempurnaan dari pasangannya, maka masing-masing harus menerima pasangannya apa adanya. Ya, harus menerima apa adanya. Apalagi kalau suami kita baik, ya, masya Allah, jujur, setia, nggak semua ayat dua nak dina urusan kesetiaan. Sampai si suami misalnya ngomong ke istrinya, "Neng, dek urusan setia mata, dina hate nomor hiji, tapi aya kekurangan dina AA, naon beungeut rada sangar." Suami baik, setia, jujur, itu harus dipertahankan. Istri juga sama. Meskipun banyak kekurangannya, tapi dia sudah mau menemani kita dalam hidup rumah tangga. Itu patut disyukuri. Jadi terimalah apa adanya. Nah, karena kesalahan itu sangat mungkin terjadi dari kedua belah pihak, baik dari suami ataupun dari istri. Sama-sama rentan melakukan kesalahan. Tapi kalau keduanya menyadari akan hal ini, maka yang harus dilakukan, pertama, lupakan kesalahan. Suami dan istri harus melupakan kesalahan. Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Yang kedua, maafkan kesalahan. Yang ketiga, jangan mengulang kesalahan. Masalah urusan ngulang kesalahan memang didominasi oleh kaum laki-laki. Dalam hal ini suami. Baru diingatkan oleh istrinya, "Kang, kalau bicara jangan keras-keras." "Oh iya, lupa." 2 jam kemudian ngagorowok dewa. Suami laki-laki ya sering sekali mengulang kesalahan. Oleh karena itu jadilah laki-laki yang cerdas. Kata para ulama, jadilah laki-laki yang cerdas, jadilah suami yang cerdas, yang tidak mengulang kesalahan. Kata Nabi SAW, "La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marrotain." Seorang mukmin itu tidak boleh disengat dari lubang yang sama 2 kali. Itu cerdas. Sampai kalau Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menggambarkan tentang hadis ini, itu kalau seandainya si Zaid pernah dikhianati oleh Amr, maka jangan sampai Amr ini mengkhianatinya untuk yang kedua kalinya. Jadi Zaid harus cerdas. Ya. Harus tahu. Maka jadilah suami yang cerdas, jangan sering mengulang apa? Kesalahan. Kesalahan yang sama, atau juga harus berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang baru. Nah, jadi pertama lupakan apa? Kesalahan. Kemudian yang kedua maafkan kesalahan, jangan mengulang kesalahan, dan yang keempat jangan mengungkit-ungkit kesalahan.
Nah, kalau yang keempat ini didominasi oleh kaum wanita. Dalam hal ini istri. Urusan menyimpan memori kesalahan suami, wah luar biasa. Dia punya kelebihan dalam hal itu. Aslina. Inilah sesungguhnya yang harus diwaspadai oleh kita sebagai suami. Waspada, jangan macam-macam. Meskipun tidak dicatat, ya, tidak diketik, dia tetap akan ingat. Suami melakukan kesalahan tahun 2014. Sampai ke tahun 2024 masih kan ingat? Kapan dikeluarkannya? Dia akan mengeluarkannya saat terjadi cekcok. Iya, akan dikeluarkan sama dia, sama istri kita. Dulu pernah begini kan? Dulu pernah ngomong begini, dulu pernah. Padahal kita sudah lupa. Tapi istri tidak lupa. Maka jangan macam-macam. Berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Ya, jadilah suami yang baik. Sebab kesalahan apapun akan terus diingat oleh istri kita. Nah, istri harus menjadi istri yang cerdas. Istri yang baik. Jangan sampai mengungkit kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh suami. Karena ini kan sama dengan mengungkit luka lama. Ya. Kalau luka lama bersemi kembali, bahaya. Ya. Bahaya. Akan terjadi masalah nantinya. Nabi SAW mengatakan, man satara mu'minan satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi kesalahan, aib, kekurangan seorang muslim atau seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya, menutupi kesalahannya, menutupi kekurangan di dunia dan akhirat. Ya. Ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, yang penting menjadi perhatian kita, ya, adalah suami dan istri tidak boleh memaksa pasangannya harus seperti dia. Dalam hobi, dalam kebiasaan, dalam hal apapun yang di luar kemampuan. Sampai pun dalam urusan kecerdasan. Ya. Suami harus selalu ingat bahwa istrinya yang sekarang menjadi pendamping hidupnya adalah seorang wanita yang hidup, dibesarkan di sebuah keluarga yang dia tidak pernah kenal sebelumnya. Tidak tahu hobinya apa, tidak tahu kebiasaannya apa, tidak tahu bagaimana tingkat kecerdasannya seperti apa. Harus sadar itu. Suami tidak boleh memaksa agar istrinya sama persis seperti dia. Soal hobi, soal kebiasaan, soal kecerdasan, dan soal-soal lain yang di luar kemampuannya. Jangan. Ya. Karena nanti akan jadi masalah. Kalau istri kita ya suka lupa terhadap sesuatu, maklumi. Apa salahnya kita sebagai suami yang cerdas, suami yang baik, mengingatkan saja. Insya Allah diulang lagi. Ya. Loh, iya. Insya Allah diulang lagi, maksudnya bukan diulang lupanya. Ya. Diulang lagi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu. Contoh. Misalnya kita bilang ke istri kita, Dek, Neng, ya, tolong bikinin kopi, dikasih jahe. Soalnya hari ini hari Selasa. Lamun hari Selasa mah kopi teh kudu dijahean. Jahenya dibakar, ditumbuk, masukin ke kopi, ya. Oh iya. Bikin kopi, jahe dibakar, ditumbuk. Tapi sayang, lupa masukin jahe ke dalam kopi. Ya. Dikasihkan ke suami. Sebagai suami yang baik, jangan cepat marah, jangan cepat emosi. Ya. Jangan ngegas. Sabar. Jangan sampai merasa kamu ini enggak denger apa tadi saya nyuruh apa.
Ya. Pasang pendengaran yang baik kalau suami ngomong. Ya. Nada marah, nada emosi, nada kesal. Ya. Kan istri juga tidak enak begitu kan. Saya lupa, Mas. Saya siap bikin lagi. Kan tidak ada salahnya suami bilang, loh kok nggak ada jahenya. Nanti istrinya bilang, oh iya lupa, oh iya tolong dimasukin, dibikin lagi ya. Ya. Selesai kan? Selesai masalah. Jangan sampai hal-hal sekecil itu menjadi masalah. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pernah ditelepon oleh seseorang. Ya Syekh, saya menceraikan istri saya. Loh kenapa? Kata Syekh. Apa masalahnya? Soal makanan ya Syekh. Dia selalu masak dengan masakan yang salah dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan saya. Loh, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini urusan sepele. Ya, urusan sepele. Tidak ada alasan hujah bagimu untuk menceraikan istrimu hanya karena gara-gara itu. Ya. Mungkin memang istri kita ini yang pelupa, memang selama hidup bersama dengan keluarganya sering begitu. Artinya kadang suka lupa gitu. Tapi kalau diingatkan, sadar dia. Ini yang patut untuk kita sadari. Ya. Demikian sebaliknya, seorang istri juga harus memahami suami yang sekarang menjadi pendamping hidupnya. Dia hidup, dia dibesarkan di sebuah keluarga yang istri nggak pernah kenal dan tahu sebelumnya. Hobinya apa, kebiasaannya seperti apa, tingkat kecerdasannya seperti apa, nggak tahu. Jadi kalau seandainya suami melakukan sedikit kesalahan, jangan kemudian tersinggung, lantas marah, sabar. Ya. Misalnya, suami mau mandi, istrinya bilang itu handuk di sana. Biasa tersimpan di tempatnya memang tempat handuk khusus. Diambil handuk, mandi. Selesai mandi, suami ini nyimpan handuk tidak pada tempatnya. Handuk disimpan di kursi, disimpan di tempat tidur, atau di tempat-tempat lainnya. Istri jangan tersinggung dengan kebiasaan suami yang seperti itu. Ya. Karena memang mungkin saja di keluarganya dia nggak begitu, gitu. Namun sudah pakai sesuatu tadi mana, Jadi kebiasaan itu terbawa begitu. Sakit ge uyuhan. Ya. Sakit ge apa? Uyuhan. Da baheula mah mandi, mun beres mandi teh tara make anu kan. Ayeuna geus berkeluarga karek make anu. Da baheula mah tara make anu. Matak sakit ge uyuhan. Sabar, tenang, tinggal kasih tahu Mas, tolong disimpan di sana. Oh ya aku lupa deh. Gak masalah. Jadi jangan sampai sekali lagi masalah kecil kemudian menjadi problem hingga akhirnya terjadi masalah yang besar. Karena masalah apapun yang nampak besar itu bermula dari kecil dulu. Kan tinggal bagaimana kita menyikapi sebuah masalah. Kalau masalah itu ingin dibesarkan ya bisa jadi besar. Tapi kalau masalah besar kita anggap sepele, remeh, bisa diselesaikan dengan baik, selesai. Jadi masing-masing kita ya harus ada dalam kesadaran yang seperti ini. Nah, laki-laki tidak sempurna, wanita pun lebih-lebih tidak sempurna. Bahkan ya, karena yang sering cenderung naik pita mengedepankan emosi itu laki-laki, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengingatkan, Innal mar'ata khuliqat min dhila. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Lan tastaqima laka ala tariqatin. Dia tidak akan pernah lurus sesuai yang diinginkan. Fa in istamta'ta biha. Tapi kalau kamu mau bersenang-senangan dengannya, kamu bisa bersenang-senang dengannya. Wa biha iwaj. Tetapi dia masih tetap bengkok tulang rusuknya. Wa in zahabat tuqimuha kasartaha. Kalau kamu paksakan untuk kamu luruskan, maka kamu akan mematahkannya, justru
wa kasruha talaquha. Mematahkannya adalah berarti menceraikannya, waliyadzubillah. Kita coba ambil bagaimana kesabaran sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Sahabat pun ya kehidupan rumah tangga tidak luput dari apa? Masalah. Tetapi mereka uqala, mereka berakal. Ya, mereka betul-betul mengamalkan ilmunya. Pernah datang tamu ya, ke rumah Abu Dzar. Kebetulan Abu Dzar tidak sedang di rumah saat itu. Si tamu ini bertanya kepada istrinya yang ada di dalam rumah. Setelah salam masuk, di mana Abu Dzar? Kata istrinya, Abu Dzar sedang menyelesaikan satu keperluan rumah tangga, ya, layaknya kita, ya kan, kadang keluar untuk menyelesaikan satu keperluan. Hanya si tamu ini tidak mau pulang. Dia bilang, saya akan tunggu sampai Abu Dzar datang. Tunggu. Datanglah Abu Dzar. Kemudian kata si tamu ini, sebenarnya aku tuh sangat cemas, khawatir mendatangi rumahmu dan bertamu kepadamu, karena aku khawatir engkau tidak akan menerimaku. Dia sadar atas keadaan dirinya, ternyata dia ini di waktu jahiliyah suka membunuh bayi perempuan. Wa'dul bana. Bunuh. Yang lahir bayi perempuan dia bunuh, yang lahir bayi perempuan dia bunuh. Dan itu sudah terkenal, ternyata sudah viral begitu. Sampai istrinya Abu Dzar pun tahu. Ya. Istrinya Abu Dzar tahu. Kata si tamu itu, saya cemas, saya takut engkau tidak menerima kehadiranku di sini. Artinya ada keinginan itikad baik, dia mau tobat. Ya. Sadar. Kemudian sahabat Abu Dzar bilang ke istrinya, tolong bikinkan makanan untuk menjamu dia. Fa'abad. Istrinya tidak mau. Enggak. Diulang. Tolong bikinkan makanan. Enggak. Tolong bikinkan makanan. Tapi yang ketiga kalinya. Tidak. Saya tidak mau. Sahabat Abu Dzar sabar. Apa yang terucap dari mulut beliau radhiyallahu taala anhu? Kata sahabat Abu Dzar, kamu ini tidak lebih dari seperti apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Si tamu itu bertanya, maksudnya bagaimana? Gitu. Kan dengar si tamunya, maksudnya bagaimana? Kalau kita bicara dengannya, bisa kita bicara dengannya, tetapi dia itu awaddan wa bulghatan. Dia wanita itu awaddan wa bulghatan. Awaddan yang dimaksud adalah bengkok, naqisatu aqlin wa dinin, kurang akal. Wa bulghatan, dan selalu inginnya itu punya pegangan. Selalu inginnya punya pegangan. Ya, jadi lomba kahayang. Begitu. Banyak maunya. Nah, makanya kalau ada istri kita banyak permintaannya, banyak maunya, wajarlah perempuan. Dan perempuan memang begitu. Selain bengkok, juga apa tadi? Bulghatan. Jadi ingin selalu punya pegangan gitu. Karena dia yang mengatur urusan dapur, ya kan? Dia selalu cemas, apakah ini uang yang dikasih suami cukup untuk dipakai makan? Adakah sisa untuk yang lainnya? Khawatir dia, cemas dia. Ya. Jadi jangan tersinggung kita sebagai suami kalau sewaktu-waktu istri itu minta ini, minta itu. Wajarlah, namanya dia perempuan. Ya. Perempuan kalau bapak minta. Kita sebagai laki-laki harus sadar. Kalau sekiranya ada permintaannya yang mampu untuk kita tunaikan, ya kita tunaikan. Tapi kalau seandainya permintaannya sesuatu yang kita saat itu belum mampu, sampaikan kepadanya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ada rezekinya. Ya. Wanita yang solihah tidak akan meminta sesuatu di luar dari kemampuan suaminya. Tidak. Ya.
Jadi walaupun seorang wanita disebut awad dan wabulghatan, tidak perlu khawatir kita sebagai suami. Ya, tidak perlu khawatir. Jangan paksakan istri kita sama seperti kita. Ya. Bagi istri, jangan paksakan suaminya sama seperti dirinya. Masing-masing berbeda karena tumbuh besar dari keluarga yang berbeda. Ya. Dan yang paling penting adalah kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dimana kita dimudahkan punya pendamping hidup. Yang dia rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan ibu bapaknya demi menemani kita. Wanita juga sama, harus banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mudahkan punya suami yang mendampinginya, menjaganya, melindunginya. Ya. Dan ingat, pernikahan itu menyatukan, bukan memisahkan. Pernikahan menyatukan, bukan memisahkan. Jadi segala hal yang bisa menyatukan pergaulan, hubungan suami dan istri harus kita upayakan. Dan segala hal yang bisa menjadi potensi rusaknya hubungan, kita harus waspadai dan kita harus berusaha untuk menjauhinya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang keempat. Poin keempat adalah suami dan istri harus pandai-pandai dalam bergaul dengan pasangannya. Dan masing-masing harus sadar, terkadang pasangannya ada dalam perubahan suasana hatinya. Perubahan suasana hati itu kalau bahasa ininya mood swing ya. Mood swing begitu. Perubahan suasana hati. Ya, kadang-kadang good mood, kadang-kadang bad mood begitu. Ini harus dipahami oleh masing-masing suami dan istri. Ya. Memahami masalah ini itu termasuk dalam ruang lingkup firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasangan itu dengan cara yang baik. Ketahui bagaimana keadaan suami. Ketahui bagaimana keadaan apa? Istri. Ya. Terjadinya perubahan suasana hati itu bisa berdampak pada muamalah yang di luar kebiasaannya. Mungkin saja melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya dan itu di luar kemampuannya. Ya. Itu di luar kemampuannya. Ya. Karena kita juga harus menerima kenyataan apa yang disebut dengan bad mood dan good mood. Sekali lagi, ini masuk dalam kategori apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaul pasangan itu dengan cara yang baik. Jadi jangan marah saat kita sebagai suami mendapati istri sedang bad moodnya. Jangan marah, jangan tersinggung. Karena kita pun bakal ada ya suatu waktu di posisi yang seperti itu, begitu. Jadi saling memaklumilah. Jangan cepat marah. Misalnya suami mau berangkat kerja, ya, biasanya sudah tersedia sarapan di meja makan. Ini kok gak ada. Ya. Ini gak ada. Ingat, jangan cepat marah. Pelajari terlebih dahulu apa penyebabnya. Ini terjadi di luar kebiasaan, beda lah menurut biasa mah. Ya kan? Istri memang gak pernah mau masakin buat kita, ini mah lain masalah. Tapi ini di luar kebiasaan. Biasanya selalu tersedia sebelum kita berangkat kerja itu sarapan. Ya, selalu tersedia. Tapi ada satu waktu di mana ternyata tidak tersedia. Kita harus ingat, kenapa sampai seperti ini? Jangan dulu emosi. Mungkin istri kita sedang haid. Mungkin istri kita ada di awal kehamilan. Karena bagi wanita, ketika haid atau di awal kehamilan, kadang-kadang moodnya itu
Tidak bagus. Ya. Jangan kemudian marah, nyentak. Terus apalah kan didirek digawe. Mana sarapan? Ai maneh. Terus tara biasa wae. Cik mikir atuh. Pandirinya teh dibiayaan teh ku di dieu. Mulai keluar ininya kan, egonya, sombongnya. Kan. Istrinya enggak terima. Mas juga enggak ngerti kalau saya lagi haid. Tuh tambah marah suami, naon hubungan haid jeung masak. Hubungan liur saya mah. Akhirnya terus tengkar. Terjadi cekcok semakin dahsyat. Suami pergi meninggalkan rumah dalam keadaan hati jengkel. Pikiran tidak tenang. Usahanya ya pasti bakal kacau. Ya. Kita sebagai suami harus paham. Memang kadang-kadang begitu. Istri kalau haid itu suka terjadi perubahan sikap. Itu yang disebut dengan tadi. Mood swing tadi. Jadi jangan cepat marah, jangan cepat emosi. Cok, apa salahnya sih kalau ngomong pelan-pelan? Kenapa biasanya suka ada sarapan di sini kok sekarang enggak? Aduh mas, maaf saya lagi kurang ini, saya begini, mohon maaf. Kalau ada komunikasi yang baik kan enak. Ya, semua bisa diselesaikan kok dengan mudah. Ya, nggak perlu begitu. Suami nggak perlu marah, nggak perlu cepat emosi. Ya. Misalnya pulang kerja, namanya pulang kerja. Atau pulang sapar, suami kan ingin ya istrinya melayanilah dengan baik. Mencetan tuh. Iya kan? Pulang. Suami pulang kerja melihat penerimaan istri yang tidak biasanya. Ya, biasanya juga dandan. Yang bercantik diri. Nah ayo mah. Aduh. Terus rumahku ditinggalin aja. Beda. Gak seperti biasanya. Istri, ya sudah, suami sabar, mandi selesai kemudian ngajak tidur, ayo kita tidur. Di tempat tidur pun istri itu tidak seperti biasanya, malah membelakangi dan tidur duluan. Suami jangan cepat tersinggung, tenang, ya, tenang, dan jangan pula marah kemudian memukul istrinya dengan tangannya, wajahnya plak begitu. Akhirnya istrinya marah. Kenapa kamu mukul saya? Enggak. Siapa yang mukul? Ngigau saya. Padahal di hatena rasakan. Loh. Apa yang saya sampaikan dari contoh ini tidak terjadi? Terjadi. Ada seseorang, tidak perlu disebutkan namanya, curhat. Ya begini kondisinya. Saya tidur, istrinya tidur duluan. Malah membelakanginya. Pura-pura ngigau dia. Jebret begitu. Istrinya bangun, marah-marah. Loh mas, kamu mukul saya? Enggak, saya juga tidur kok. Ngigau tadi mameren. Padahal dah hatinya udah ngebedegau gitu. Apa salahnya sabar, kemudian nanti cari waktu yang pas, waktu yang tepat untuk ngomong. Ada apa? Kan ada pepatah atau ada kalimat yang bijak yang isinya likulli maqam maqal walikulli maqal maqam. Setiap tempat ada pembicaraannya, setiap pembicaraan ada tempatnya. Tah eta. Jadi segala sesuatu itu kita harus benar-benar cermat begitu menempatkan di tempat yang pas, dan inilah yang disebut dengan fikih. Yang seperti ini yang disebut dengan fikih. Fikih itu bukan hanya sebatas teori, tapi lebih ke praktek, mempraktekkan ilmu yang ada. Begitu. Samalah istri juga jangan terlalu cepat emosi kalau suami pulang kerja terus assalamualaikum, waalaikumsalam terus sudah tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Dua terus suami teh. Istri jangan kemudian marah lalu bilang kepada suaminya, mas aku ini salah apa? Perasaan aku tidak pernah berbuat salah kepadamu, kenapa kamu diam terus? Kenapa kamu tidak mau bicara sama aku? Ada salahmu apa? Kamu bicara. Suaminya inginnya dia diam ternyata. Terjadilah cekcok yang luar biasa ini. Padahal hal sepele kan. Cobalah istri tenang, cari waktu yang pas, cari keadaan yang enak begitu. Suaminya sudah istirahat, sudah tenang, sudah ini. Coba dekati dia, terus bilang kepadanya, mas kenapa tadi kok tumben tidak seperti biasanya? Nah, mungkin dia akan cerita. Kebetulan saya lagi mood, lagi kurang. Urusan pekerjaan. Aduh, rumit.
susah. Mungkin bisa dikasih motivasi, ya enggak? Nah, seperti itu. Bagaimana coba antum ingat-ingat kembali Khadijah dalam menenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat luar biasa. Rasul dalam keadaan cemas, dalam keadaan galau saat itu ditenangkan oleh siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Kamu ini orang baik. Engkau ini suka membantu. Engkau ini suka memperhatikan orang lain. Allah tidak akan membiarkanmu. Dikasih motivasi. Dikasih semangat. Begitu. Ya. Ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini patut untuk menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya insyaallah yang terakhir lah ya. Biasanya sampai jam 8, kita suka 8:30 terus ngaji, terlalu lama. Ngaji mah sebentar, yang penting paham. Ya. Yang terakhir adalah masing-masing dari kita sebagai suami dan istri itu harus menjaga apapun yang terjadi dari masalah kehidupan rumah tangga. Jangan sampai bocor keluar. Ya. Bahkan tidak perlu kemudian suami mengadukan ke keluarganya, istri mengadukan ke keluarganya. Ya. Jangan dulu seperti itu. Sebab Al-Quran itu mendidik kita tidak demikian. Ya. Al-Quran mendidik kita tidak demikian. Coba perhatikan di surat An-Nisa. Ya. Di surat An-Nisa ayat yang ke-34 sampai dengan 35. Ya. Allah katakan, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhum fil madaji wadribuhunna. Wanita-wanita atau istri-istri yang kamu khawatirkan nusyuznya, apa yang dilakukan? Fa'izuhunna, kamu nasihati. Kemudian kamu jauhkan tempat tidurnya. Kemudian wadribuhunna, kamu pukul kalau perlu, tapi dengan pukulan yang tidak membahayakan. Ini artinya selesaikan terlebih dahulu oleh berdua. Jangan terburu-buru memanggil pihak ketiga, baik dari keluarga istri ataupun dari keluarga suami. Selesaikan terlebih dahulu. Itu bimbingan Al-Quran. Nanti kalau masalahnya sudah semakin besar, sudah nggak bisa diselesaikan dengan baik, baru ya, ada yang disebut dengan memanggil pihak ketiga untuk islah. Ya, itu. Intinya kita harus sabar, tenang. Dan ini harus belajar. Ya, harus belajar. Yang terakhir adalah masing-masing dari pasangan suami dan istri itu harus belajar dari masalah yang pernah terjadi. Karena apapun masalah yang pernah terjadi itu sesungguhnya pelajaran yang berarti. Apapun masalah yang pernah terjadi sesungguhnya pelajaran yang sangat berarti. Ya, belajar dari masalah. Akhirnya kita akan tahu bagaimana mengatasi masalah. Karena masalah itu sebenarnya itu aja, cuma pengembangannya yang liar. Nah, kalau kita belajar dari masalah yang kita akan bisa mengatasinya dengan baik. Ya. Supaya jangan sampai terulang terjadi masalah di kemudian hari. Semakin lama kan kita seharusnya semakin memahami bagaimana karakter, hobi, watak, kondisi pasangan kita. Ya. Apa saja sekiranya yang bisa menimbulkan masalah, apa yang membuat suami marah, apa yang membuat istri kecewa. Kan harus diketahui, harus dipahami. Supaya kita tidak melakukan sesuatu yang tidak nyaman buat pasangan kita. Karena kenyamanan itu hal yang utama dalam kehidupan rumah tangga. Ingat, rumah tangga itu menyatukan, bukan memisahkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.